Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita akan bahas energi nih. Energi dalam gerak yang menggelinding. Dan masih menggelinding yang tanpa slip. Kalau di video yang sebelumnya itu bahas gaya-gayaan, sekarang kita bahas energi ya. Kita coba lihat nih. Jadi kita tahu menggelinding itu kan gabungan ya, translasi dengan rotasi. Oh ya, karena itu energinya, kalau dia lagi gerak, energi kinetik dari benda menggelinding itu akan ada dua bagian. Jadi energi kinetik dari benda menggelinding, itu nanti akan ada bagian Eka yang translasi plus Eka yang rotasi. Gini nih ya, Eka-nya akan ada dua macam. Sebagai contoh, kita punya bola misalnya kayak gini nih ya. Ini bola pejal misalnya. Ini untuk ilustrasi aja. Jadi bola pejal menggelinding tanpa slip. Dia punya kecepatan v besar dan laju surut omega. Nah, Eka yang dimiliki sama benda ini, berarti akan ada dua bagian. Tadi apa? Translasi ya. Berarti setengah M V besar kuadrat. Ini plus Eka rotasi. Eka rotasi kita tahu setengah I omega kuadrat. Gini kan ya. Dan kita tahu kalau bola pejal itu I-nya apa? 2/5 M R kuadrat. Gini kan ya. Lalu karena tidak slip, omega-nya bisa diganti dengan V per R. Jadi nanti V kuadrat per R kuadrat. Oke, ini kalau dilanjutkan nih setengah M V besar kuadrat plus ini setengahnya, 2-nya kecoret ya, 1/5 M R kuadrat kecoret jadi V besar kuadrat. Nah, kalau digabungkan dapatnya 7/10 M V besar kuadrat. Nah, jadi perbedaannya cuma ini, Eka-nya nanti ditambahkan dengan Eka rotasi. Dan karena tidak slip, nanti bisa dilakukan manipulasi lebih lanjut. Kita akan dapat Eka total dari si bola menggelinding seperti ini. Jadi bisa dilihat beda jenis benda, beda Eka. Karena benda beda jenis akan beda inersianya. I-nya akan beda. Intinya sih ini ya. Ada yang translasi, ada yang rotasi. Nah, hal yang menarik lagi adalah gini. Dalam proses menggelinding tanpa slip, itu akan berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Nah, ini akan jadi sangat mudah jadinya penyelesaian soal-soal kita. Jadi, tanpa slip, maka berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Yang seperti biasa, ada EP, ada EK. Nah, pertanyaannya, kok bisa kekal ya? Padahal kita tahu kalau yang namanya menggelinding, itu pasti perlu gesekan kan? Dalam hal yang tidak slip, itu gesekannya statis. Sedangkan gesekan non-konservatif harusnya nggak kekal dong energi mekaniknya. Nah, kita akan lihat kenapa bisa kekal. Karena sederhananya seperti ini. Misalnya ya, kita punya benda cincin misalnya, lagi menggelinding di suatu permukaan datar. Kita lihat nih sekarang, titik kontak saat antara si cincin dengan si jalanan, itu titik A nih misalnya. Kita tandain misalnya ya, kita cat gitu di cincinnya, ini titik A nih. Makanya nanti kalau dia muter, titik A ini akan pindah tempat kan, berubah posisinya. Mengikuti si putaran cincin ini. Nah, sekarang kita misalkan ya, kita tinjau. Pada selang waktu yang sangat kecil, si cincin ini akan pindah tempat kan. Jadi dia geser nih, jadi yang putus-putus, gerakannya ke kanan, dan muter kan. Kalau muter berarti titik A yang semula di sini akan muter. Karena searah jarum jam, jadi dia akan naik ke atas. Jadi sekarang titik kontak dengan si jalanan itu bukan titik A lagi, tapi titik yang lain. Ya, jadi sekarang yang di sini nih bukan titik A lagi aja pokoknya. Titik A-nya yang asli pindah ke atas. Gini nih ya. Nah, kita lihat nih, dalam hal usaha, kalau kita hitung usaha oleh gaya gesek ini, Fs-nya ke kiri, sedangkan perpindahan bendanya kemana? Ke atas. Tegak lurus kan itu? Nah, kalau tegak lurus, 0 dong berarti usahanya. Ya, jadi di sini W oleh gesekannya 0. Jadi meskipun ya dia non konservatif sih memang, non konservatif tapi usaha oleh dia 0. Jadi nggak akan ngaruh, nggak apa-apa. Tetap berlaku kalau energi mekanik. Gitu jadi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal ya. Ya, jadi ini kita punya silinder pejal bermassa 2 kilo mengelilingi tanpa slip menuruni bidang miring dengan sudut theta seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya nih ya. Jadi kita punya silinder turun bidang miring. Tinggi bidang miringnya itu H1 ini 30 cm dan jarak dari dasar bidang miring ke lantai. Jadi setelah dia mengelilingi dia akan jatuh itu H2 sama dengan 30 cm. Pertanyaannya ini, yang A, tentukan kelajuan silinder tepat ketika akan meninggalkan bidang miring. Jadi kalau startnya di A, kita cari kecepatan di titik B ini ya. Lalu tentukan jarak horizontal itu silinder ketika jatuh ke lantai.
kita kerjain yang A. Nah, karena kita di sini kita lihat dia mengelilingi tanpa slip nih ya. Jadi ada gesekan tapi statis, kemudian coba ada gravitasi aja yang bekerja, nggak ada gaya luar, maka ini berlaku kekalahan energi mekanik. Oleh karena itu, kita tinjau titik A dan B ya. Lalu kita gunakan kekalahan energi mekanik. Jadi EP di A tambah EK di A sama dengan EP di B tambah EK di B. Lupa satu informasi. Jadi dia dari keadaan diam. Nah, sekarang kita lihat ya. EP di A tambah EK di A. Sekarang kita hitung satu-satu. Nah, EP di A, berarti kan kita harus cari acuan ya. Di mana Y sama dengan 0-nya. Misalnya aja di sini deh ya. Y sama dengan 0-nya di sini nih. Di lantai ini. Nah, berarti kan nanti EP di A-nya berarti tingginya ini ya. H1 plus H2. Nah, tapi sebentar dulu nih. Silinder kita punya ukuran kan, ada jari-jarinya. Harusnya, tapi nggak dikasih tahu sih di sini. Nggak apa-apa. Kita punya benda yang berukuran, itu beda dengan partikel. Kalau partikel, kita nggak peduli ukurannya. Sekarang ini kita punya ukuran, punya jari-jari, kita hitung EP, kita bingung. Benda ini punya EP kan MGY. Y-nya itu yang dari mana nih? Dari titik Y sama dengan 0 ke bagian mananya benda? Bagian sini kah? Bagian sini kah? Gitu, macam-macam. Nah, konvensinya adalah tinjau pusat masanya. Oke, karena dia benda punya ukuran, pusat masanya akan mewakilkan seluruh pergerakan dia. Jadi di sini kita EP-nya adalah diukur dari Y sama dengan 0 sampai ke pusat massa si silinder. Dan silindernya punya jari-jari. Ada jari-jarinya nih ya. Jadi ini jari-jarinya nih. Nah, segini nih. Ini jari-jarinya nih. Segini. R gitu ya misalnya. Oleh karena itu nanti perhitungan kita ditambah R semuanya nanti. Berarti kan ngitung EP di A, berarti nanti ini M dikali Y dikali ketinggian pusat massa di titik A, berarti H1 plus H2 ditambah R. EK di A berarti 0 karena diam kan. Kemudian EP di B sama nih MG dikali H. H-nya apa berarti? H2 di titik sini ya, H2 plus R. Ditambah EK di B. Nah, EK di B-nya harus double ya. Yang translasinya setengah MV kuadrat. Yang rotasinya berarti setengah I omega kuadrat. Oke, nah meskipun kita udah tambah R, kecoret nih nanti nih MGR, MGR. Sebenarnya sama aja jadi ya. Ini juga nih MGH2, MGH2 kecoret juga kiri kanan ada. Sisa MGH1 sebenarnya. Oke, jadi MGH1 sama dengan nanti setengah MV kuadrat plus setengah I-nya apa kalau sinar pejal? Setengah M R kuadrat. Terus omeganya jadinya nanti V kuadrat per R kuadrat. Ini nih ya. Oke, ini R kuadratnya bisa kecoret. Terus ini jadi 1/4, setengah kali setengah. Dapat 3/4 kan ya. Kemudian apa? M-nya kecoret. Karena di kiri kanan ada M, M, M. Ya, jadi kayak gini. Nanti dapat V-nya. Nanti dapatnya V akar 4 GH1/3. Nah, kemudian tinggal dia masukin angka-angkanya. Karena kita udah punya semua G, H1, dan yang lainnya. Nanti dapatnya 2 meter per second. Jadi ini kecepatan si silinder ketika di titik B. Tepat akan meninggalkan bidang miring. Sekarang yang dari B-nya, tentukan jarak horizontal ditembus silinder ketika jatuh ke lantai. Nah, ini bau-baunya parabola nih, karena ketika meninggalkan ini, dia akan menempuh lintasan parabola. Dan kalau parabola nggak guna pakai energi, karena ditanya jarak horizontal. Oke, jadi kita akan pakai ini ya. Kita zoom gambar di sini, kita lihat lintasannya. Jadi kira-kira dari titik B, benda ini punya kecepatan V yang 2 meter per second. Dia akan bergerak parabola sampai ke titik C ini. Yang tanya adalah nanti jarak ininya berapa nih ya. Misalkan itu jaraknya D itu ya. Kita akan cari berapa jarak D. Sekarang gini, parabola nih. Oke, kita akan gunakan rumus parabola. Jadi garis parabola ya. Di sumbu X berarti apa? X sama dengan X0 plus V XT gini kan ya. Dan dalam hal ini titik awalnya di B. Kita tinjau ketika di titik C berarti D sama dengan Vx dikali T ya. Vx dikali T berarti apa? V cos theta dikali T. Karena apa namanya? Vx kan selalu konstan ya. Di parabola Vx selalu konstan. Jadi sama dengan V cos theta. Oke. Jadi sudut si V ini, sudut kecepatan awal parabola ini sama dengan miring-miring ya. Bisa dilihat secara geometrinya. Jadi itu sama dengan theta.
Itu yang sumbu X, karena sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya berarti Y sama dengan Y0 plus V0 YT minus setengah GT kuadrat. Gini kan ya. Oke, kita terapkan lagi. Oke, berarti ketika nyampe titik C, Y-nya berapa? 0 ya. Karena acuannya kan Y sama 0-nya di sini. Jadi ketika nyampe titik C, Y-nya 0. Y0-nya, posisi awal Y-nya di titik B. Berarti H2. Terus V0-nya ada kan ya? Karena V-nya miring nih. Miring. Jadi ada V sin theta. Dan karena arahnya ke bawah, jadi minus. V sin theta dikali T. Dikurang setengah GT kuadrat. Kemudian ini bisa pindah ruas ya. Jadi kayak gini. GT kuadrat plus V sin theta T dikurang H2. Lalu dimasukkan angka-angkanya. Kita udah tahu G. Kita udah tahu V-nya 2. Sin theta-nya tahu 3/5. Oke. Nanti dapat kayak gini nih angka-angkanya. Ya, jadi kenapa kita harus ninjau Y-nya? Karena gini, kalau mau ninjau X, nggak bisa nih. Kita nggak tahu T-nya. Belum tahu waktu dari B ke C. Makanya harus cari dulu lewat persamaan di sumbu Y. Nah, di sumbu Y dapat persamaan kayak gini nih. 5T kuadrat plus 1,2T min 0,3. Wah, ini apa nih? Persamaan kuadrat nih ya. Oke, kita bisa gunakan rumus ABC atau pakai kalkulator untuk mencari nilai T-nya ya. Dan nanti akan ada dua jawaban harusnya kalau persamaan kuadrat. Pilihlah yang positif, karena T negatif itu nggak masuk akal. Nah, nanti setelah dihitung akan dapat segini. T-nya 0,153 second. Gini nih ya. Nanti bisa dicek sendiri, baru kita masukkan ke persamaan yang ini. D sama V cos theta dikali T. Karena udah tahu semua nih angka-angkanya. Jadi kita diperoleh nanti D kita itu 24,5 cm. Setelah satunya diubah. Gini nih ya. Jadi D-nya jarak jatuhnya itu yang horizontalnya 24,5 cm. Itu. Jadi di sini kolaborasi ya, di sini energi, di sini parabola. Dan ingat bahwa EK-nya itu ada 2. Dan ketika kita ninjau EP itu ada di pusat masanya. Jadi ditambahin R. Nah, sebenarnya juga di sini harusnya tambah R juga sih. Ini ya, pusat masanya kan di sini nih. Harusnya posisi awalnya bukan di H2, tapi H2 plus R. Juga ketika jatuh di titik C harusnya bukan Y sama dengan 0, tapi Y sama dengan R. Gitu kan ya. Jari-jari. Nah, tapi kalau kalian coba hitung pakai itu, pasti kecoret R-nya. Nanti bisa dicek deh, pasti sama hasilnya. Segini juga. Tapi nanti akan ada kasus di mana R-nya nggak kecoret. Itu akan ada nanti di soal yang akan datang ya. Tungguin aja. Oke, kalau gitu sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini cukup membantu kalian dalam pemahaman gerak menggelinding. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.